Permintaan maaf Shin Tae-yong berbuah manis, warga Korea mendukung STY. Ada campur tangan Indonesia di perebutan promosi Serie A Italia. Senyum witan saat momen buang peluang di AFF 2022 diungkit media Korsel jelang semifinal AFC U23. Ada 2 pemain diaspora, daftar resmi 37 pemain dipanggil ke Timnas U20 Indonesia untuk Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kisah Noah Gesser, sahabat dan sosok penting di balik naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner. Permintaan maaf Shin Tae-yong berbuah manis, warga Korea mendukung STY. Sikap respek pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong setelah memulangkan negaranya sendiri Korea Selatan berbuah manis. Diketahui Shin Tae-yong membawa pasukan yang telah membuat pasukan tangguh Warriors menangis pilu di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong lantas mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh warga Korea Selatan pasca pertandingan tersebut. Bahkan kini sebagian besar fans meski kecewa dengan hasil, mereka memilih mendoakan anak asuh Shin Tae-yong bisa menembus final Piala Asia U23 2024 dan mencetak sejarah besar. Hal tersebut tertulis dalam kolom komentar YouTube MBC, "Kami meminta maaf telah membuat Anda berada dalam posisi sulit. Saya berterima kasih karena telah menyadarkan kita betapa buruknya sepak bola Korea. Saya harap Shin Tae-yong terus sukses di masa depan dan mencapai apa yang mereka inginkan di Indonesia daripada di Korea. Semoga berhasil. Anda menang dengan keterampilan, jadi luruskan bahumu dan berbahagialah. Aku mendukungmu, pastikan untuk maju ke Olimpiade. Coach Shin, tidak ada yang perlu kamu sesali, olahraga tetaplah olahraga. Dan Korea juga memerlukan perubahan. Saat saya menonton pertandingan Indonesia, itu bukan tim yang dulu tapi saya terkejut ketika melihat pertandingan penuh. Saya dengar tim seperti ini bisa terbentuk hanya dengan mengganti pelatih. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik. Aku mendukungmu Coach Shin. Saya harap kamu bersama dengan bagian Korea akan mencapai tujuanmu. Berjuanglah, tidak ada yang perlu disesali. Saya sangat bangga dengan Coach. Saya harap kalian tidak merasa terbebani, melambung tinggi, meraih impian kalian, dan kembali ke Korea. Ada campur tangan Indonesia di perebutan promosi Serie A Italia. Perebutan tiket promosi Serie A Liga Italia makin panas memasuki 3 pekan terakhir. Di tengah itu semua, telah dipastikan terdapat campur tangan Indonesia baik sebagai pemain maupun pemilik klub. Yap, saat ini 2 orang Indonesia yaitu pengusaha senior Michael Hartono dan pemain timnas Indonesia Jay Idzes punya pengaruh dalam papan atas Serie B, di mana keduanya bersaing ketat dalam tabel klasemen yang bakal mengantarkan tiket promosi ke Serie A tersebut. Pemilik grup Jarum, Michael Hartono, telah mengakuisisi sebuah klub di Serie B Italia yaitu Como 1970. Klub yang didanainya sejak tahun 2019 itu kini berprogres hingga menembus performa terbaik dalam 4 musim kebelakang. Como 1970 pada pekan ini bertengger di urutan runner-up klasemen dengan koleksi 68 poin. Klub dari Michael Hartono terpaut 5 poin dari Parma di posisi puncak klasemen. Dengan demikian, Como 1970 punya peluang besar untuk menemani Parma lolos otomatis ke Serie A Italia musim depan. Namun tampaknya kondisi ini tidak dibiarkan oleh klub Jay Idzes, Venezia FC. Klub yang diperkuat 1 pemain timnas Indonesia saat ini memempet Como 1970 di peringkat ketiga klasemen. Venezia FC hanya terpaut 1 poin di 3 pekan tersisa. Lantas, beberapa pertandingan ke depan bakal menentukan nasib dari masing-masing tim, bisa promosi secara otomatis atau memasuki babak playoff. Yap, regulasi dari Serie B mengharuskan klub peringkat akhir 3 dan 4 untuk bertandingan dalam playoff tiket promosi. Senyum witan saat momen buang peluang di AFF 2022 diungkit media Korsel jelang semifinal AFC U23. Jurnalis Korea Selatan mengungkit kejadian yang dilakukan Witan Sulaman pada AFF 2022 silam.
Hal tersebut dibahas dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan timnas Indonesia melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Kejadian yang dimaksud adalah saat Witan Sulaiman membuang peluang emas dalam laga kontra Thailand. Pada saat itu, Witan yang sukses merebut bola dari kiper Thailand justru gagal menyerangkan bola ke gawang yang sudah tanpa penjagaan. Witan Sulaiman mengatakan jika tentu dirinya masih mengingat kejadian tersebut. Iya, tentu saya masih ingat dengan situasi di AFF 2022 ya, tapi bagi saya itu masa lalu dan saya telah melupakannya, kata Witan sambil tersenyum getir. Saya hanya fokus hari demi hari di masa depan, jadi saya belajar dari situasi itu dan sekarang saya sebagai pemain hanya fokus membantu tim, kata Witan. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa saat itu pun dirinya bingung mengapa Witan bisa menyia-nyiakan peluang 24 karat tersebut. Pasalnya, lanjut Shin Tae-yong, Witan merupakan pemain dengan kualitas penyelesaian akhir terbaik di Garuda. Ada 2 pemain diaspora. Daftar resmi 37 pemain dipanggil ke Timnas U20 Indonesia untuk Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dari 37 pemain yang dipanggil ada 2 pemain diaspora. Kedua pemain itu ialah Walber Jardim Sao Paulo FC, Brasil dan Marcelinus Amaolau de Logroñés, Spanyol. Untuk Walber Jardim, sebelumnya ia memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Pemanggilan ini sebagai persiapan untuk mengikuti Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2024. Rencananya Piala AFF U19 2024 akan digelar pada Juli 2023. Sementara, kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan digelar September mendatang. Kisah Noah Gesser, sahabat dan sosok penting di balik naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner. Skuad Garuda saat beruntung karena memiliki banyak pemain naturalisasi yang mampu mendongkrak performa tim nasional. Ivar Jenner dan Justin Hubner contohnya. Keduanya menjadi pemain penting yang membuat Indonesia mengukir sejarah di kancah Asia. Terbaru, Hubner dan Ivar berperan mengantarkan timnas Indonesia menembus semifinal Piala Asia 2024. Keduanya selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di setiap laga yang dimainkan. Berjalannya proses naturalisasi Hubner dan Ivar tentu tidak lepas dari peran sahabat mereka, mendiang Noah Gesser. Ketiganya merupakan sahabat kecil yang sama-sama memiliki mimpi untuk membela bendera Indonesia. Di antara ketiganya, Noah menjadi sosok pertama yang memimpikan bermain mengenakan jersey merah putih. Ia bahkan kerap menemui Hubner dan Ivar untuk bercerita tentang mimpinya dan berjanji untuk sama-sama membela skuad Garuda suatu saat nanti. Sayangnya, mimpi tersebut gagal terwujud. Pasalnya, sebelum sempat menjalani naturalisasi, Noah mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya. Meski begitu, Hubner dan Ivar tetap memenuhi janjinya membela Indonesia. Mereka melanjutkan proses naturalisasi hingga resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun meski hanya berdua, Hubner dan Ivar tak pernah melupakan sahabat mereka. Tak ayal, setiap pertandingan yang dimainkan terasa begitu emosional untuk keduanya.